Halo everyone, masih dengan Bung Harson dan Bung Bonaidi. Recap hasil pertandingan top Eropa. Yang pertama itu dari hasil Super Cup-nya Jerman Bundesliga juara Bayern Munich. Pada pertandingan itu kayaknya Luis Diaz ya, mencetak gol pertama dan kemudian kalau nggak salah Harry Kane dulu Ya, Harry Kane pertama. Harry Kane duluan mencetak gol melawan Stuttgart juara DFB Pokal ya. Di situ saya lihat sih udah langsung nyetel ya. Ya, Permainan secara ini Luis Diaz sudah nyetel dengan tim, jadi nggak ada kesulitan sih sebenarnya blending di Munchen sendiri setelah pindah dari Liverpool. Dan sebelumnya Koman kan yang ganti posisinya ya, sisi kiri. Jadi secara permainan yang nggak banyak berubah sih. Masih tetap Munchen yang dulu, stylenya masih sama. Yang saya lihat ya bisa melengkapi dengan apa yang ditinggalkan dari pemain sebelumnya. Dia sini masih mendominasi laga ya pertandingan, di mana gol pertama itu Harry Kane itu dari sisi tengah men-shoot dan masuk ke gawangnya Stuttgart, dan kedua itu penetrasi Luis Diaz dan gol kan. Jadi trofi pertamanya Luis Diaz. Mungkin Bundesliga ini mulus juga, Bayern Munich kemungkinan nggak ada kompetitornya lagi ya kan. Iya, menarik sih, kayak Leverkusen kan Ten Hag ya. Ten Hag masih baru. Kemarin juga menang ya di Copa ya Jerman DFB Pokal ya, 4-0, dan menarik sih. Maksudnya gimana, dia kan masih lawan yang tim kasta bawah ya. Nah, menarik kalau nanti kita lihat udah mulai liganya berjalan kan hari minggu ini ya. Kemarin masih pertandingan cup. Apakah bisa konsisten ya? Bisa menggantikan peran Sabi ya setelah ditinggalkan Leverkusen ya. Jadi apakah Leverkusen kan saingannya Munchen itu Leverkusen dan Dortmund. Betul. Tiga tim itu aja yang kompetisi lah, orang yang jadi kandidat juara. Mungkin setelah itu ada Leipzig sama Dortmund. Kemarin Stuttgart. Biasanya kan Dortmund, tapi sekarang udah menurun ya. Oke, nextnya kita ke La Liga, di mana ada Barcelona menang 3-0. Gol pertama dibuka oleh Rafinha ya. Gol pertama Barcelona 3-0. Terakhir itu Lamine Yamal. Ya. Cuman kalau saya lihat itu Mallorca itu kan 2 orang kartu merah. Ya. Satunya tuh striker ya. Jadi sebenarnya saya mengharapkan lebih banyak sih golnya ya, bisa 5-0 atau minimal 5-0 lah. Dengan 9 orang kan. Tapi berarti kan Mallorca juga rapat ya. Tim tidak mudah. Iya, tidak mudah. Maksudnya nggak mau dibantai banyak-banyak. Kalau kalah pun 2-0 ya. Bahkan gol ketiga tuh udah mau injury time sih. Menit 90, 92 atau 94 ini. Ya itu golnya Lamine Yamal ya. Yang gol kedua itu dari Ferran Torres ya. Ferran Torres. Itu juga saya lihat mungkin akan 2-0. Padahal nambah lagi 3-0. Artinya ya susah juga ditembus ya, meskipun udah lawan 9 orang ya. Bahkan nggak seenak Barca itu bisa ngebantai gitu, bisa 5-0, 6-0. Tapi secara permainan udah oke kok, smooth dia. Ya, karena udah terbentuk dari musim lalu. Banyak pemain sih yang dibeli ya. Paling cuma Rashford sama kiper dari Espanyol, dari yang tetangganya kan. Kipernya si siapa namanya? Garcia. Iya. Oke. Nextnya ada rival abadi mereka, Real Madrid, yang baru menang 1-0 tadi malam. Ya, Madrid. Kalau saya lihat sih dengan Xabi ini masih dibandingkan Ancelotti ya. Mungkin ya karena Ancelotti udah tahu Madrid luar dalam lah ya, dan kan dia udah lama banget di Madrid. Cup yang dihasilkan, juara yang dihasilkan juga banyak kan. Sedangkan Xabi meskipun dia memang pemain, tapi kan dia kembali sebagai pelatih. Bagaimana dia meramu, ya itu PR besar ya. Kalau saya lihat semalam sih, ya balik lagi 2 target main mereka, Vinicius sama Mbappe itu asik sendiri sih. Jadi berapa peluang emas itu nggak bisa digol, nggak bisa ya, buang-buang nendang kemana-mana ya. Shot on goal juga off target sih. Kalau saya lihat bukan on target ya. Dan produknya masih kurang oke. Padahal dia lawan Osasuna karena sendiri bukan seperti lawan Barcelona atau Atletico Madrid yang bisa mengejutkan kan. Osasuna juga musim kemarin sama Ancelotti itu 4-0 di kandang Madrid ya, kalau kita ngomong kandang Madrid. Tapi kalau di kandang Osasuna ya itu merepotkan sih kalau main di kandang lawan ya, tim-tim yang ngotot kan, kayak Mallorca kemarin lawan Barca juga
Dan Ya saya agak ini ya kecewa juga sih, harusnya bisa lebih sih itu aja. Dan golnya juga dari skill individu Mbappe ke masuk kotak penalti dan di angkat center back-nya. Ya itu juga kemarin beberapa kali sih saya lihat Vini itu agak main kotor sih nyari penalti. Ya. Jadi dia itu kadang berkulit kakinya ke pemain, jadi sengaja jatuh lah. Ya. Harusnya itu kemarin dia kuning sih, karena dia diving itu berapa kali emang kelihatan diving. Ya. Nyari penalti itu entah di luar kotak penalti atau di dalam itu emang berapa kali. Ya emang susah sih ditembus. Osasuna itu mainnya rapat kemarin itu kayak di kotak penalti dia langsung 8 atau 7 pemain tuh mampu ya. Jadi emang Barca tuh ruang tembaknya susah. Ya emang salah satu caranya juga ya itu mungkin menghalalkan segala-galanya gitu. Mau dapat gol ya, tapi balik lagi sih, mungkin kalau Ancelotti masih bisa ngebongkar ya. Gimana Sabi istilahnya masih baru, terus line up yang dipilih juga kan berbeda dengan masih bukan pasang kan. Backnya juga kan baru kemarin si siapa Wisan, terus back kirinya back kiri juga baru kemarin tuh, yang bukan sebelumnya kan siapa Ferland Mendy ya. Iya. Kemarin itu si Carreras tuh. Oke. Udah. Jadi emang PR sih, menariknya nanti kalau El Clasico ya. Ya sebaik apa nih? PR Madrid yang selalu di El Clasico sebenarnya. Dan di laga lain itu Atletico kalah lawan Espanyol ya kalau salah itu. Jadi La Liga itu kompetitornya yang bersaing hanya Barca dan Madrid aja ya, seperti musim lalu. Ya emang tim-tim kayak Atletico beberapa kali emang menjegal sempat juara juga, masuk 2 besar 3 besar, tapi tidak sekonsisten rivalitas Barca Madrid ya. Udah mungkin puluhan tahun. Oke, langsung aja ke tim dari EPL yaitu Manchester City menang di kandang Wolverhampton dengan skor 3-0. Menarik di City itu kita lihat ada Reinders yang main baru, terus ada yang line up itu Ed Nuri, dia lawan mantan timnya ya. Betul, center back ya. Ya back kiri ya, back kiri. Karena harusnya Guardiol, tapi Guardiol nggak salah cedera ya. Center backnya itu kan John Stones sama Ruben Dias, ya. Dan kanannya itu si Rico Lewis. Iya, Rico Lewis. Gol pertama itu dari passing Reinders ke sisi kanan, Marmus memberi assist dan tap in-nya Haaland lah gol pembukanya. Kalau saya lihat sih di situ panggungnya Reinders sih, meskipun Haaland yang ya emang jadi end product-nya Haaland yang golnya, cuman banyak chance created itu dari kakinya Reinders. Pertama gol pertama itu chop kan, umpan chop dari Reinders ke Rico Lewis ya, yang asisnya kan Marmus kalau salah sih, sisi kanan. Bukan Marmus itu ini apa namanya? Cadangan dia baru masuk babak kedua. Ya, Rico Lewis berarti dari Rico Lewis. Nah, Rico Lewis asis di tap in sih. Boleh tap in Haaland emang spesialisnya dia. Nah, yang kedua tuh asisnya Reinders ke Haaland. Iya. Enggak, golnya kan gol Reinders itu. Serangan balik counter attack City itu. Oh iya, tapi yang asis sih Rico Lewis sih. Iya, benar Reinders. Gol ketiga ya. Gol ketiga asisnya Reinders ya. Dan itu kelihatan ya, jadi emang apa ya, kalau saya lihat kayak dia itu kan gelandang pengangkut air dari belakang ke depan, tapi cuman bisa kayak seperti playmaker kayak Kevin De Bruyne atau enggak siapa dulu Gundogan ya. Buat dalam menyerang juga malah lebih ofensif sih dia. Udah kayak playmaker, jadi kalau mungkin hilangnya KDB Kevin De Bruyne nggak terasa sih kalau Reinders bisa main seperti itu tiap minggu. Bahkan malah bisa penantang serius sih juara. Jadi antara dia dengan Liverpool City dengan Liverpool. Ya kalau City mainnya konsisten bisa jadi kandidat menjaga Liverpool juga. Mungkin kalau Liverpool kepleset kan tiap laga-laga ibaratnya cuma imbang ataupun kalah, mungkin City bisa menyalip kan. Ya Sergi bahkan masuk babak kedua dan dia juga gol dari asisnya tuh Lewis ya Pak. Iya. Jadi intinya sih pembelian City itu optimal. Nggak ada yang gagal sih. Sampai saat ini belum ada yang gagal. Nico Gonzalez juga kan kemarin tandemnya di Rangers, dia absen Rodri juga nggak terasa karena ada Nico Gonzalez. Mungkin juga lawannya Wolves, tapi Nico Gonzalez bisa inilah menutupi kan, nggak jomplang juga.
dan kipernya Muda City itu Iya, oke lah dia dalam set ya, itu juga apa namanya poin-poin sendiri ya kipernya. Itu dari Burnley sebenarnya, pinjaman ke Burnley. Kemarin itu save-nya juga lumayan sih. Jadi beberapa serangan dari Wolves itu bisa ditepis. Jadi justru sebelum gol pertamanya City itu ada golnya Wolves kan dianulir karena offside. Terus ada beberapa kali peluang emas juga bisa di-save ya. Jadi so far ini mungkin ada yang bilang kebangkitan City juga bisa ya. Oke, nextnya ke tim asal London. Spurs menang 3-0, gol pertama dicetak Richarlison dari crossing ya. Richarlison 2 gol di situ. 2 gol dari Kudus ya. Asis Kudus. Iya, Kudus 2 asis, 2 gol. Si Richarlison terakhir Brennan Johnson. Iya, Johnson. Dari kiri ya. Ya, serangan Spurs cukup merepotkan lah ya. Bisa bridge chance, apalagi end produknya bisa cetak gol itu. Spurs di situ yang dia pelatihnya baru si Thomas Frank dari Brentford. Kita lihat sih gimana apa namanya konsistennya. Karena kan Spurs itu terkenal dari zamannya Pochettino itu susah konsisten sih. Jadi satu musim susah konsisten, terutama di liga yang kompetisinya yang panjang kan. Liga Inggris yang panjang tuh, weeknya sampai terakhir. Kadang dia kehabisan bensin di tengah-tengah ya. Udah masuk bulan-bulan winter itu udah ya menurun lah. Nggak ada mentalitas juara juga kan tradisi Spurs itu. Tapi untuk cup emang beberapa kompetisi mungkin dia emang bagus sih. Sempat masuk ke champion final juga kan, zaman Pochettino kemarin juara kan sama Postecoglou. Padahal di liganya terakhir ada 16. Tapi menariknya sih dia kehilangan Son, bisa ditutupin dengan Kudus, terus Richarlison yang lama cedera, akhirnya bisa nyetak gol lagi. Jadi nggak ada yang mengira sih, dia bisa langsung ngecun, istilahnya langsung apa namanya, gacor lah istilahnya, dia langsung nyetak gol lagi. Nextnya hasil pertandingan tim asal London yang lain yaitu MU dan Arsenal yang bertandang ke Old Trafford. Klasik MU Arsenal di kandang MU ya. Dan di sini Arsenal lagi-lagi dari gol corner. Gol corner atau Calafiori yang cetak gol. Iya, dari sundulan ya. Yang apa namanya, asis dari Declan Rice kan dari cornernya. Tapi setelah itu sih saya lihat malah yang mendominasi MU. MU mendominasi, cuman ya itu penjelasan akhirnya kurang, kadang Bemo tendangannya melemah, Cunha juga sama ya. Cunha juga yang saya lihat sih Mount itu kurang efektif sih, dia jadi false nine. Kalau mau false nine mending Cunha ya. Cunha lebih berpengalaman dia di Wolves di false nine. Kalau Mount ke playmaker sih. Iya, dia lebih ke playmaker, apa ya, kurang bisa lah kalau jadi false nine sih. Atau udah dari kemarin tuh Sesko aja dari awal. Jadi kalau saya lihat ya apa ya, mungkin baiknya Mount juara. Ya bisa. Iya, soalnya kayak canggung gitu. Tapi kalau satu lagi Bruno. Jadi Bruno itu kemarin tuh agak malas sih. Dia agak ke belakang justru. Iya, jadi kalau misalkan Bruno itu di depan ya, kemarin tuh bisa beda hasil, bisa mungkin imbang. Tapi Bruno itu mainnya agak ke belakang. Jadi kayak CM ya malah ya kan. Casemiro, terus habis itu yang pembagi bolanya Bruno ya. Jadi kalau apa ya, untuk ofensifnya malah kurang kemarin, kecuali dari bola mati ya. Beberapa kali emang dia masih ngambil bola mati kayak corner, tendangan bebas. Biasanya yang kalau Brentford itu kan si Bumo di Brentford ya. Kemarin juga beberapa kali Bumo tuh pengen nendang, cuman karena respect kapten ya dia ngasih ke Bruno Gonzalez. Bruno Fernandes ya. Masih banyak lah kayak Amorim ya. Terutama penjelasan akhir sih kemarin tuh udah bagus. Secara permainan sih dia kombinasi ya. Harus inilah, mungkin Sesko harus lebih dicoba dari awal sih. Iya kan. Nextnya tim asal Merseyside Liverpool menang di kandang melawan Everton skor 4-2. Game Liverpool itu sebenarnya pertandingan pembuka ya. Pembuka Liga Inggris, dia mainnya hari Sabtu dini hari ya. Dan di situ Ekitike langsung cetak gol kan. Jadi debut ya kelihatan lah, harga mahal 95 juta pound, langsung ada kontribusi ya, satu gol, satu assist lagi. Dan Salah tetap ada golnya. Jadi Salah itu belum pernah absen di game pembuka ya, selalu ada gol.
8 musim ya kalau nggak salah. 8 musim berturut-turut. Di tiap musim pembuka itu dari Salah. Dan apa ya, kemarin yang dari Kerkes juga langsung inti ya. Kerkes sama Wills di tengah ya. Emang Wills kalau dari permainan tidak sebagus pas Community Shield ya. Wills itu masih lulus di Community Shield. Kemarin tuh kurang terlihat apa kayak gocekannya, umpan-umpan berbahayanya masih lebih berbahaya pas. Gol kedua Liverpool dari Gakpo ya. Gol kedua ya Gakpo. Ya. Gol kedua ya Gakpo. Dan sempat diimbangi oleh di Bournemouth, dia dari serangan balik kontra attack Liverpool ini pertahanannya masih bolong banget ya, masih longgar, mudah di explore lawan ya, terutama di sisi kiri Liverpool itu sebelah kanannya Liverpool yaitu sebelah kirinya Bournemouth ya, backnya kan kan Bournemouth ya. Ibaratnya hanya butuh 1-2 sentuhan, crossing dan langsung gol gitu kan. Cuman emang nggak mengira sih kemarin itu kemungkinan akan clean sheet ya. Clean sheet kan. Ringkih kalau pertahanannya kayak gini, sulit kalau jadi kandidat juara karena yang harus mainnya tetap konsisten kan. Dan gol ketiga dicetak ya di menit-menit udah di penghujung laga itu ada Chiesa kan itu dari Omalut itu. Dan yang gol keempat dari Muhammad Salah ya. Ya itu aja sih. Kalau kemarin saya lihat menariknya itu Bournemouth ya. Dia banyak jual pemain, pertama di belakang ya kan, jadi Sabani, terus ada Huijsen juga yang ke Madrid ya, dan Kerkes jangan lupa. Oh iya, Kerkes lawan mantan timnya kan. Tapi secara permainan dia masih cukup ofensif sih. Nggak Clifford nggak main nih karena main cedera nggak masalah. Jadi Semenyo yang nyetak 2 gol. Tapi sebelumnya musim-musim sebelumnya Semenyo itu cukup oke udah lagi. Finishing juga oke sebenarnya. Ya dia belum masuk radar tim besar aja mungkin ya. Padahal oke finishingnya loh dia. Ya harusnya emang dia mungkin musim depan kalau dia musim ini konsisten mungkin bisa dilihat lah. Bournemouth bisa masuk FA atas ke tengah. Ya mungkin kayak yang sebelumnya siapa yang pindah itu. Yang dari mana? Kerkes ya? Ya Kerkes. Kerkes juga sebelumnya kan nggak di luar radar ya, nggak ada notice. Oke, itu saja. Thanks for watching.